Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Shalom, selamat hari Minggu buat semua adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Senang sekali ya, hari ini hari Minggu kita masih bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun masih secara online. Kakak berharap tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk memuji Tuhan. Nah, ayo semua adik-adik, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita. Untuk itu adik-adik semuanya duduk yang tertib, duduk yang manis, karena kita akan berdoa. Ayo adik-adik semuanya, sebelum kita berdoa, persiapkan Alkitabnya dan persiapkan uang persembahannya juga, ya kan? Karena apa? Karena kita nanti akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan akan mengumpulkan persembahan juga. Nah, oke, untuk memulainya, ayo adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Ya. Nah, sambil menyanyikan lagu Mana tangan di sini, hello apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu walau secara online. Biarlah Tuhan yang memberkati kami saat kami bernyanyi. Kami boleh Tuhan bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat mendengarkan cerita firman Tuhan nanti, kami boleh dengar-dengaran dengan baik sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Buat Kak Tini juga Tuhan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, tolong berkati ya Tuhan, supaya saat Kak Tini menyampaikan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semua, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tini, kita bernyanyi ya, supaya semakin bersemangat. Oke? Ayo semua adik-adiknya kita bernyanyi ya. Semua bersemangat. Ayo kita mulai bernyanyi.
adik-adik semua, anak-anak Bu Tini. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa, selamat pagi semua yang mendampingi anak-anak Bu Tini untuk ibadah. Oh, tadi Bu Tini duduk dengan kamu. Kita bernyanyi, kita berdoa. Sekarang kita ngapain ya? Tuh, kita akan mendengarkan kabar baik atau firman Tuhan. Udah siap kan? Duh, kok masih ada yang duduk di bawah? Oh, nggak apa-apa. Duduk yang bagus ya. Nah, sekarang Alkitabnya sudah ada. Bu Tini lihat dari sini. Kelihatan sudah ada Alkitabnya, tapi kita bilang terima kasih sama Mama nanti ya. Mama Papa membacakan firman Tuhan. Dari mana Ibu Tini? Dari mana Kak Tini? Kita ambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Nanti Mama Papa yang baca ya. Opung juga boleh, abang-abang boleh, kakak-kakak boleh. Temanya apa ya? Dulu. Nanti ya. Nah, sudah. Sekarang sudah siap semuanya. Duduk yang manis. Telinganya, matanya. Yuk, kita lihat ada apa di sini. Dah. Kak Tini duduk sana ya, sama-sama ya. Kita lihat ada apa ini. Yuk. Shalom anak-anak. Sekarang Ibu mau cerita tentang kisah Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Filipus tidak pernah lupa akan pesan Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Suatu hari ada malaikat yang berkata kepada Filipus, "Berangkatlah ke jalan dari Yerusalem ke Gaza." Lalu berangkatlah Filipus menuju ke jalan seperti yang diperintahkan oleh malaikat itu. Di jalan itu sedang ada kereta kuda yang dinaiki oleh seorang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu adalah seorang pembesar dan kepala perbendaharaan dari negeri Ethiopia. Sekarang dia lagi dalam perjalanan pulang setelah pergi beribadah di Yerusalem. Ketika Filipus sampai di jalan yang ditunjukkan oleh malaikat, Filipus melihat dan mendengar sida-sida yang naik kereta kuda itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Bertanyalah Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Maka sida-sida itu menjawab, "Aku tidak mengerti, tolong bimbing aku." Dan sida-sida itu menyuruh Filipus ikut naik ke kereta kudanya dan duduk di sampingnya untuk mengajarkan apa yang sedang dibaca oleh sida-sida itu. Rupanya sida-sida itu sedang membaca tentang anak domba. Dia tidak mengerti siapakah yang dimaksud dengan anak domba itu. Maka Filipus memakai kesempatan ini untuk memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus berkata, "Anak domba ialah Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia." Setelah sida-sida dari Ethiopia itu mendengar perkataan dari Filipus,
tiba-tiba dia melihat ada sungai. Maka berkatalah sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Kata Filipus, "Boleh saja jika Tuhan percaya dengan segenap hati." Dan sida-sida itu menjawab, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu sida-sida itu menyuruh keretanya berhenti, dan keduanya, yaitu sida-sida dan Filipus, turun ke dalam air. Kemudian Filipus membaptis sida-sida itu dalam nama Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Setelah mereka keluar dari air, ada mujizat yang terjadi loh. Karena Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus ke tempat lain. Sehingga sida-sidanya tidak melihat Filipus lagi. Kemudian sida-sida dari Ethiopia itu melanjutkan perjalanannya dengan sangat senang dan bersukacita. Karena dia tahu bahwa sekarang dia sudah diselamatkan dan nantinya dia boleh masuk ke surga. Nah, anak-anak, yuk kita juga belajar seperti Filipus yang giat mengabarkan Injil Yesus, supaya banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Anak-anak, kalian bisa mengingat-ingat siapa ya yang belum kenal Tuhan Yesus? Mungkin itu temanmu, keluargamu, bisa juga orang-orang yang ada di sekitarmu. Puji Tuhan anak-anak, kalian bisa membaca kisah ini ada di Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 39. Puji Tuhan anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aduh, Kak Tini lari-lari. Jangan lari-lari, nanti jatuh Bu Tini. Enggak, pelan-pelan aja. Tadi kita udah sama-sama ada yang naik kuda ya. Ada naik kuda. Tadi judulnya apa ya? Judulnya adalah Sida-sida dari tanah Ethiopia. Ya, wah luar biasa ya. Dia baca apa tadi? Baca Alkitab rupanya ya. Adik-adik, anak-anak Bu Tini semua, kita juga bisa menjadi berkat untuk semua bangsa. Jauh banget. Bangsa Indonesia, bangsa Amerika, nggak usah jauh-jauh. Kalau mama sakit, kalau papa sakit, kalau opung sakit, kita bisa jadi berkat. Gimana berkatnya? Dengan melalui berdoa. Pinter. Dengan melalui berdoa, anak-anak Bu Tini yang masih kecil-kecil sudah menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Amin.
adik-adik yang di rumah semuanya. Tadi kita sudah berdoa, sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yusniar ya. Nah adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan yang sudah adik-adik persiapkan masing-masing ya. Semua uang yang akan dipersembahkan dilipat yang baik, beri yang terbaik untuk Tuhan ya. Sebelum kita nanti persembahan, kita akan bernyanyi ku beri persembahan ya. Kita bernyanyi sama-sama ya, sambil adik-adik memberi persembahan ya. 1, 2, ya. Ku beri persembahan untuk Tuhanku, sambil dalam Yesus Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, dengan nama Yesus Juru Selamatku. Nah, untuk mama papa, karena persembahan adik-adik dari rumah, persembahan boleh diantar langsung ke sekretariatan GKI Sumut Medan pada jam kerja, atau mama papa bisa langsung datang ke gereja pada hari Minggu di lantai 2. Kakak-kakak guru sekolah minggu sudah ada di sana ya mama papa. Dan Kak Tia juga mengingatkan, berhubung sekarang sudah ada persembahan bulanan, mama papa bisa ya mengantarnya langsung juga ke lantai 2 ke bendahara kita di lantai 2 geraha ke Kak Ririn. Ya mama papa terima kasih. Nah adik-adik yang di rumah, kita akan selesai ibadah, kita akan berdoa ya. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Kita akan bernyanyi ya. Mana tangan di sini, di sini. Halo apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tadi sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah memberi persembahan. Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan persembahan yang kami sudah kumpulkan. Terima ya Bapa, biarlah ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Sebentar kami akan selesai ibadah. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir tadi. Dan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan berkati ya. Untuk seminggu ke depan juga, berilah kami kesehatan kekuatan, sehingga minggu depan kami bisa mengikuti ibadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik semua di rumah, ibadah sudah selesai. Sampai minggu depan ya. Happy Sunday.